Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Ya, perguruan tinggi swasta itu. Jadi kita ini adalah perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Pusat PGRI. Gitu ya. Yang ada di Indonesia. Jadi seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 76 perguruan tinggi PGRI. Gitu ya. Dan satu-satunya yang ada di Kalimantan Timur ya IKIP ini. Ya. Satu-satunya PGRI yang ada di Kalimantan Timur IKIP. Satu-satunya institut juga ya IKIP gitu. Dia. Tidak ada yang lain. Jadi kalau orang bicara tentang PGRI ya IKIP PGRI. Orang bicara institut ya institut PGRI gitu ya. Nah, kita ini adalah perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi yang semua di bawah naungan satu badan. Pembiayaannya murni semua dari badan. Ya, badan penyelenggara. Nah, yang negeri kita hanya satu tadi saya sebutkan, Mula Warman. Yang lainnya semuanya swasta. Kalau kalian ketarakan itu ada satu, Universitas Borneo. Itu juga baru dinegerikan, itu dari swasta yang dinegerikan. Nah, ini ada rencana juga yang akan dinegerikan itu Universitas Kutai Kartanegara, tapi dalam proses, ya, dan tidak segampang yang kita bisa bayangkan begitu ya, pengalihan itu. Nah, jadi ada perguruan tinggi negeri PTN di bawah kementerian, semua biaya ditanggung oleh negara. Perguruan tinggi swasta semua ditanggung oleh badan pelaksana dari aset penyelenggaraan pendidikan oleh badan penyelenggara, gitu ya, termasuk IKIP PGRI. Kemudian yang ketiga adalah perguruan tinggi kedinasan. Nah, ini juga sama. Kedinasan ini juga ada pendidikan yang berada di bawah dinas-dinas kantor dinas tertentu. Tadi sudah kita singgung secara sederhana. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah kita sedikit banyak mengenal apa sih yang disebut dengan tridaba perguruan tinggi. Gitu ya, karena itulah nanti ranahnya kita. Kalian ada berada di situ, include di situ nanti di dalamnya. Gitu ya. Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu secara umum dibagi tiga. Ada yang disebut dengan pendidikan pengajaran, kemudian penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Tiga-tiganya ini melekat pada mahasiswa dosen. Gitu ya. Melekat pada dosen dan mahasiswanya. Pendidikan tentu saja adalah aktivitas proses belajar mengajar yang kalian lakukan nanti di kampus. Yang dosen berikan secara teori, praktek, lapangan, praktek laboratorium, gitu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu terkait dengan pendidikan pengajaran. Kalian akan diberikan berbagai cabang ilmu pengetahuan sesuai dengan kompetensi dosen mengajarnya, sesuai dengan kompetensi keahlian dosen mengampu mata kuliahnya. Ya. Jadi nanti secara totalitas itu ada 144 minimal SKS yang kalian tempuh, ya, untuk S1. 144 dan maksimal 160 selama 7 semester. Ya. 7 semester itu identik dengan 3,5 tahun. Ya. Teori itu ada di sana pada saat proses belajar mengajar terjadi. Nah, semester ke-8 kalian sudah melakukan nanti yang disebut dengan penelitian. Dia, penelitian. Nah, pengabdian masyarakatnya ada di pada saat juga pendidikan pengajaran itu. Terlibat secara langsung penelitian nanti pengabdian. Nah, untuk itu maka saya berharap banyak dalam proses belajar mengajar, jangan nanti hanya sekedar mengejar kelulusan. Ya, yang penting lulus jangan. Bagaimana caranya dapat ilmunya? Nilai kemudian, gitu ya. Untuk apa nilainya tinggi tapi tidak bisa apa-apa? Nanti manakala pada saat praktek magang ke lapangan atau praktek magang mengajar,
gitu ya. Kita tidak dapat apa-apa, nilainya bagus, kuliahnya dapat nilainya A, gitu ya. Tapi mengajarnya setara dengan nilai C, itu kan malu-maluin. Dia mending dapat C tapi mengajarnya A. Dia. Tapi saya berharap dua-duanya. Nilainya bagus, gitu ya. Kompetensinya juga bagus. Gitu. Jadi ikuti perkuliahan itu nanti dalam proses belajar mengajar yang akan disampaikan oleh para dosen dengan serius, sekalipun melalui daring dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah penelitian. Nah ini juga sama. Penelitian ini adalah satu aktivitas yang nanti wajib dilakukan oleh mahasiswa, apapun bentuknya. Terkait nanti dengan tugas akhir, ya. Kalian akan dapat yang namanya tugas akhir untuk melakukan penelitian. Dan itu semua nanti terbimbing. Gak usah takut begitu ya. Aduh bagaimana ya penelitiannya, gak usah. Karena bagaimanapun nanti semuanya terbimbing. Dan dilengkapi dengan dua dosen, dibantu oleh dua dosen pembimbing. Bagaimana menulis, bagaimana mencari data, bagaimana membuat laporan dan seterusnya. Semua dipandu, dibimbing oleh dua dosen. Ya, tidak ada yang sulit saya kira kalau memang kita mau. Kemudian yang terakhir adalah pengabdian pada masyarakat. Nah ini yang harus kita lakukan. Nanti ada dosen bersama mahasiswa. Ya, justru yang paling menarik, yang paling tinggi nilainya adalah pengabdian dosen bersama mahasiswa. Ya, nanti kalian kalau diajak dosennya ya sudah ikut kita ke lapangan untuk pengabdian masyarakat begitu lah. Ya. Nanti jangan dipunya bayangan gitu, pengabdian masyarakat nanti kami suruh nyangkul lah Pak. Enggak gitu. Kamu enggak buku suruh nyangkul kok, cari apa namanya pergi nangkap ikan, enggak. Yang disebut dengan pengabdian itu bagaimana kita mempotensikan, memberdayakan masyarakat dengan ilmu yang kalian dapat gitu bersama-sama dosen. Misalnya melakukan penyuluhan, di sana ada koperasi, ya orang-orang ekonomi ya. Koperasi itu nggak jalan-jalan. Nah ini dosennya bersama dengan mahasiswa coba disuluh, diberikan ilmu bagaimana sih memajukan koperasi dia di daerahnya. Nah di olahraga misalnya juga sama. Dia di sana itu ada klub tapi nggak jalan-jalan klubnya. Nah, kalian sama-sama dosen tuh melakukan penelitian kemudian melakukan pengabdian masyarakat. Supaya klub ini bisa bangkit, masyarakatnya bisa berolahraga dengan baik dan seterusnya. Yang di vokasional misalnya juga sama. Bagaimana misalnya membina para tenaga montir gitu ya. Servis-servis yang ada di pinggiran itu. Mereka belum pernah misalnya ketemu dengan motor listrik. Nah nanti kalau diajarkan sini bagaimana servis motor listrik ya kalian buat itu pelatihan bagaimana servis motor listrik gitu ya. Jangan nanti sama dibongkar sama servis yang nggak pernah bongkar motor listrik, dibongkar semua habis itu. Nanti pasang bautnya kelebihan malah itu. Gitu ya. Ya. Nah itu yang disebut dengan pengabdian. Bukan kalian di lapangan pengabdian itu kita mengabdi gitu ya. Nungguin rumahnya apa enggak begitu. Perguruan tinggi itu intelektual. Kerjanya adalah bagaimana menanamkan, memberikan pemahaman dan penguasaan kepada masyarakat. Kemudian saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi pagi hari ini, pembuka ini. Saya berharap banyak nanti tolong pada mahasiswa baru yang ada di sini dan di rumah diikuti dengan baik semua sesi materi yang disampaikan oleh para narasumber. Karena sesungguhnya itu adalah awal pembekalan bagi kalian untuk memahami kampus sesungguhnya. Bagaimana sih dari siswa maha itu menjadi mahasiswa gitu loh ya. Siswa maha itu siswa saja gitu kan. Sekarang kita balik, mahanya ditaruh ke muka, siswanya ke belakang. Kalau yang sebelumnya adalah mahanya di belakang, siswa maha, siswa saja itu ya. Kemudian dibalik, taruh ke depan, mahanya jadi maha siswa, siswa yang besar gitu ya. Gitu ya. Nah supaya nanti paham. Kuliah itu nanti tidak nanggung, tidak hanya asal kuliah. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang diberikan oleh Pak Rektor sebagai awal itu lumayan menggugah ya. Jadi nanti teman-teman semua diharapkan bisa dan mampu untuk mengembangkan potensi diri selama belajar di IKIP PGRI. Jadi nanti kalian akan mendapatkan dua ilmu. Yang pertama ilmu murni dari masing-masing fakultas.
kemudian ditambahkan dengan ilmu bagaimana cara mengajar. Seperti apa mempersiapkannya, kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya. Kemudian Bapak, ini ada 2 pertanyaan sudah muncul. Yang pertama dari Aditya Ansori Febriansyah dari PVTO. Menanyakan, Bapak, saya mau bertanya, untuk gelar S1 vokasi, apakah akan sama seperti gelar yang didapat oleh diploma 1, diploma 2, dan diploma 3, contohnya AP, AMA? Pertanyaan nomor 1, Bapak. Nomor 2, ini dari Rusdi Dwi Fauzin dari PKO, bertanya, apakah ada program kampus IKIP dalam meningkatkan kualitas atau skill mahasiswa, khususnya prodi kepelatihan olahraga, sebagai contoh mengikuti event-event olahraga untuk menguji kemampuan skill mahasiswa untuk masa depan mahasiswa tersebut. Jadi mungkin yang dimaksud apakah ada pelatihan khusus yang dilaksanakan oleh kampus sehingga mahasiswa mempunyai skill untuk dapat mengikuti event-event olahraga. 2 itu dulu Bapak pertanyaan, monggo. Baik, yang pertama saya jawab untuk mahasiswa S1 vokasi teknologi otomotif. Nanti gelarnya itu adalah menggunakan gelar sarjana karena kuliahnya di institut gitu ya. Gitu ya. Jadi sarjana pendidikan SPD. Ya, jadi S1 untuk vokasi gelarnya nanti adalah sarjana pendidikan. Dengan spesifikasi keahlian adalah vokasi vocational teknologi otomotif. Nah, untuk vokasi ini alhamdulillah ini kemarin kita sudah melakukan survei untuk Kalimantan Timur saja, itu guru-guru untuk tenaga pengajar vokasi ini sangat kurang. Ya, kalian itu beruntung nanti kalau keluar karena satu-satunya se-Kalimantan bukan Kalimantan Timur tapi se-Kalimantan pendidikan vocational teknologi otomotif itu ada di IKIP PGRI. Gitu ya. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat itu belum ada. Satu-satunya prodi yang ada se-Kalimantan yang ada pendidikan vokasinya hanya di IKIP PGRI. Dan itu sangat dibutuhkan nanti ke depan. Ya kalau misalnya mau jadi guru, apalagi mau jadi instruktur di perusahaan, luar biasa. Ya, kita sudah bisa lihat, bisa saksikan kawan-kawan kalian yang beberapa dosen itu juga selain mengajar, mereka juga punya potensi, punya kesempatan untuk dikaryakan di beberapa perusahaan-perusahaan. Ya, ini yang untuk gelar vokasi ya. Siapa tadi Pak? Aditya ya. Ansori. Ya, jadi nanti gelarnya adalah SPD ya. Bukan ahli. Nah, kalian sarjana. Ahli itu untuk diploma.